Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyala Agustiana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas C sore dengan NIM 28921501118. Saya ingin membahas tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan dosen Dr. Andes Haji Warman Marcel, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Materi yang akan saya bahas ini adalah tentang nilai filosofi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Pengertian keadilan: sebuah keadaan di mana seseorang atau semua orang mendapatkan hal apa saja yang menjadi haknya, atau bisa juga keadaan seseorang mendapatkan bagian yang sama seperti yang diterima orang lain. Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis Presiden Soekarno, yaitu keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Keadilan sosial atau masyarakat berarti meletakkan keadilan dalam struktur dan sistem masyarakat. Tindakan adil seseorang tidak hanya bergantung dari kemauan saja atau tidak seperti pada keadilan individual, tetapi ditentukan juga oleh unsur-unsur dalam keseluruhan struktur itu beserta dinamikanya, yaitu struktur, pengawasan, media, dan standar sosial yang berlaku. Walaupun seseorang mau melaksanakan keadilan, kondisi sosial bisa mencegah dan membuatnya tidak bisa adil. Makna dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu ada keadilan, makna yang paling baik dalam dasar Pancasila. Dalam sila kelima ialah keadilan harus menjadi sesuatu yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia. Misalnya, berdasarkan undang-undang, setiap masyarakat berhak memiliki hak yang sama dalam proses hukum. Selanjutnya, adil. Makna sila kelima Pancasila berikutnya ialah proses pengembangan sikap adil sesama manusia yang menjadi unsur nalurian dalam pembentukan kedamaian rakyat atau masyarakat Indonesia. Pengertian adil di sini adalah serangkaian perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi atau porsinya. Lalu, hak dan kewajiban. Makna sila kelima Pancasila yang selanjutnya ialah adanya wujud menyeimbangkan dan menyelaraskan serta menyerasikan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini yaitu menjaga kedaulatan Indonesia dengan cara memberikan penanaman jiwa nasionalisme. Kerjasama. Makna sila kelima Pancasila yang keempat adalah saling melakukan berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Upaya ini dilakukan agar mendapatkan keadilan. Lalu, kedermawanan. Pelaksanaan sebagai wujud tindakan ataupun penerapan nilai keadilan selanjutnya adalah mengembangkan sikap kedermawanan kepada sesama makhluk hidup dengan cara saling berbagi dan tolong-menolong. Jika hal tersebut terus dilakukan, tentunya kehidupan akan makin tertata dengan baik, penuh dengan kasih sayang antar rakyat-rakyat Indonesia. Dan bekerja keras adalah membiasakan hidup hemat, sederhana, dan bekerja keras merupakan satu di antara makna dalam sila kelima Pancasila. Upaya tersebut dilakukan agar segenap masyarakat bisa menjalankan perannya sebagai bentuk perubahan sosial. Tolong-menolong. Tolong-menolong pada sesama menjadi satu di antara bagian penting dalam peranan dan pengamalan Pancasila, khususnya sila kelima.
Kebiasaan baik ini tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kebahagiaan yang dilakukan seseorang dan menjauhi sikap tidak baik. Makna sila kelima Pancasila yang terakhir ialah menjauhi sikap-sikap yang dinilai tidak baik. Salah satu diantaranya seperti pemerasan terhadap orang lain. Hal ini dilakukan agar seseorang bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya. Contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. 2. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. 3. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain, apapun yang sedang kita lakukan. Menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. Yang kelima, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Yang keenam, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Masalah budaya. Masalah keadilan sosial dari sudut budaya berkaitan dengan pola gaya hidup yang berkembang di Indonesia. Gaya hidup yang berakar dari pola feodal berhadapan dengan pola modern yang mengutamakan kepentingan individu, kebebasan, supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjadi ketimpangan sosial karena yang diuntungkan adalah golongan parton, baik melalui penanaman modal maupun akibat kolonialisme. Demokrasi yang dibawa oleh pola modernisasi gaya kapitalis tidak merubah mentalitas rata-rata masyarakat karena kuatnya pola parton atau klien yang tidak demokratis pada budaya feodal. Menuju keadilan sosial di Indonesia, yaitu menanamkan nilai solidaritas. Solidaritas berarti membela dan mengusahakan kehidupan bagi orang-orang yang dipinggirkan dalam proses atau mekanisme hubungan antar bidang kehidupan karena terbatas dalam akses kepentingan politik, ekonomi, dan budaya mereka. Bersikap solider adalah upaya menentukan prioritas dalam struktur masyarakat siapa yang mendapatkan pemberdayaan lebih dahulu. Nah, jadi begitulah pembahasan tentang filosofis Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.